Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Ya, rekan-rekan sekalian, kembali lagi kepada kelas Polkam. Ini kelas Polkamnya spesial, mungkin tidak hanya untuk kelas reguler, tetapi untuk kelas karyawan. Nih, nggak perpanjang-panjang, nggak berlama-lama, kita akan ngebahas hari ini mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia. Kenapa begitu? Karena sebelumnya saya punya video tapi nggak ada slide-nya. Jadi ya, enak nih kalau kita taruh slide-nya ya. Coba kayak saya kasih lihat slide-nya nih. Waduh, udah muncul belum nih ya? Hup, oke. Ini bagaimana kelihatan semua ya, rekan-rekan. Jadi menarik nih. Kenapa saya bilang menarik? Karena geopolitik dan geostrategi di Indonesia itu tuh sangat-sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh kawasan dan sikap internal negara sendiri. Tidak lagi nggak hanya dunia internasional yang mempengaruhi ya. Jadi kalau boleh dibilang kalau kita berbicara soal geostrategi dan geopolitik ya selalu involvementnya ya macam-macam. Ya, jadi di sini geopolitik itu geos dan politika ya, dunia dan politik. Jadi di Preston, di tahun 35, itu tua banget bukunya, tapi dia cuma berbicara bahwa geografi itu korelasi dengan manusia yang tinggal di situ. Dan manusia itu senang sekali berpolitik. Jadi ya, itu yang titik balik ya, kenapa geopolitik itu dibicarakan, karena itu sikapnya tiap-tiap kayak budaya di tiap negara itu beda, makanya cara berpolitiknya itu berbeda. Caranya Amerika Serikat, caranya Jepang, caranya Tiongkok, caranya Malaysia, Singapura, Indonesia beda-beda, khasnya kelihatan banget. Berpulang masing-masing negara lain mikirin negara satu negara lain kalau tidak ada benefitnya. Jadi kalau ada misalnya Amerika Serikat atau Uni Eropa atau Tiongkok atau Rusia mikir negara lain, pasti dia nyari benefit atau dia menginginkan benefit dari negara tadi atau daerah tadi. No such freelance. Jadi nggak ada tuh makan siang gratis dalam politik atau geopolitik ya. Terus pertimbangan dasarnya, jadi letak geografis, tadi nanti kita akan bahas namanya wawasan Nusantara dengan Astagatra. Lalu pembinaan politik nasional, kenapa harus dibina ya dong, orangnya kan bersilih berganti. Kemarin yang tua, sekarang yang muda menjadi tua lagi terus berputar ya, patah tumbuh hilang berganti istilahnya. Yang penting tujuan negaranya tadi eksis, kuat, makmur. Ya, semuanya itu kan existing, strong, aja atau saya pengen ada semua negara pengen yang kuat. Nah kita soal salah variabel besar geopolitik Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Jadi ini kan di sini dibilangin atau yang pernah dengar wanus atau pernah menghafal ketika SMP atau SD menjiwai pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan pandangan geopolitik kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Lalu ada filsafat, ada kewilayahan, ada sosbud dan kesejarahan. Jadi Pak Juanda Kartawijaya, putra asik ini, dia bikin konsepnya wawasan Nusantara, dia yang bikin konsepnya. Jadi dia melakukan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Jadi overview, lihat semuanya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi perwujudan keberagaman atau kebinekaan yang ada di Indonesia. Berarti kita ngomong ke dalam. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia. Yang lucunya atau menariknya atau uniknya adalah kita negara kepulauan. Jadi ya diverse ya, sangat-sangat luas banget, sangat-sangat beragam. Terwujudnya negara kesatuan Indonesia karena harus bersatu unit, nggak federal, ya, nggak terpecah-pecah dari sendiri.
Yang bersatu utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Nanti selanjutnya kita akan berbicara soal tujuan nasional. Di sini kita ada berbicara soal namanya Trigatra dan Pancagatra. Ini semuanya berpulang ke ketahanan nasional. Kenapa begitu? Karena di Trigatra berbicara soal manusianya atau kependudukan, demografi, yang bukan demonstrasi, tapi demografi, posisi strategic positioning, itu negara sih posisinya seperti apa? Sangat strategis, iya sangat strategis di antara dua benua, dua samudra, dan yang lebih menarik, negara kita adalah perlintasan kapal-kapal dagang seluruh dunia. Menarik banget ini kalau kita bahas selanjutnya. Lalu sumber daya alam. Ini tiga hal ini Trigatra itu adalah tiang utama, the main pillar, ya, pilar utama dari geopolitik Indonesia. Manusianya, sumber daya manusianya, sumber daya alam, dan posisi strategik. Lalu ada Pancagatra yang dinamis nih posisinya nih, berubah-ubah, naik turun, yang kadang kuat, kadang lemah. Ada ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini semuanya tuh secara simultan membentuk namanya Astagatra, 8 gatra, 8 pointer, 8 variabel dari ketahanan nasional Indonesia yang membentuk geopolitik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi strategi itu apa? Nah, kita ngomong strategi ini sekarang. Strategi itu cara mendapatkan kemenangan secara holistik, strategis itu keseluruhan, nggak parsial. Isinya strategi itu ada variabel-variabel penentu, ada cara beroperasinya, ada teknis. Jadi ada ngomong teknis, ada ngomong strategis. Teknis itu ya gimana cara menyapu? Ya ambil sapunya, disapu, kanan kiri, depan belakang, masukin ada pengki, ada serokan, masukin pengki, buang, selesai. Itu teknis menyapu. Tapi menyapu strategis bagaimana? Menarik. Kalau menyapu strategis itu gimana ya? Ibaratnya Indonesia disapu penduduknya misalnya, disapu sumber daya alamnya. Nggak hanya Indonesia loh. Ya kan, berarti semua orang yang ada di Indonesia disapu. Nggak tahu jenisnya apa. Oh, mengenai soal disapu virus corona 19, disapunya supaya bersih. Berarti kan berbicara nanti di dalam sapuan tadi secara strategis, ada berbicara vaksin, berbicara distribusi, ada berbicara soal kepentingan politik, ada berbicara soal kebijakan politik, ada kebijakan sosial, panjang banget. Itu holistik. Jadi kalau cuma menyapu secara teknis, ya udah ambil sapu, kanan kiri depan bawah, misalkan begitu, masuk ada pengkinya, disapu keluar misalnya, dibuang tempat sampah, selesai. Itu teknis. Jadi kalau strategis itu nggak pernah berbicara hal yang kecil, tapi hal yang sangat luas dengan banyak variabel dan menyeluruh alias holistik. Apalagi ya, kerangka rencana atau tindakan. Jadi kalau namanya kerangka rencana tuh nggak ada yang sederhana, pasti ngejelimet, pasti panjang, pasti fokus tiap-tiap variabelnya. Nah, kita berbicara ini endingnya kita ada namanya strategi nasional, melaksanakan politik nasional. Tadi tujuan udah ada kan, tujuan kita untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada lagi namanya kuat, tangguh, ya, udah strong terus dia formidable, tangguh. Terus ada namanya resilience, tahan. Jadi kalau digebuk berkali-kali tetap tegak. Terus healthy, prosper, makmur, sehat dan makmur. Yang terakhir adalah smart, cerdas orang-orangnya. Itu salah satu tujuan politik nasional. Dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Jadi di tiap tahun atau tiap 5 tahun sekali tetap dibikin rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, ada sama rencana jangka panjang pemerintah. Kalau kita punya visi tuh nggak mungkin cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun untuk pemilu atau pilkada, pasti ada 15 tahun. Gimana 15 tahun ini Indonesia seperti apa? Atau 20 tahun lagi, atau 40 tahun lagi. Harus dipikirin, kalau negara pengen eksis, pengen kuat, dan itu termasuk berdaulat ya, dan pengen makmur. Oke, sebelum ditutup, ada namanya keamanan. Ya, kalau kita berbicara tentang politik, ada keamanan. Ini teaser aja, nanti di video kedua akan saya share. Ada risiko, ancaman, penanggulangan, pertahanan secara mendalam, dan asuransi. Menarik nih, jadi besok kita akan bicara soal risiko, ancaman, penanggulangan, pertahanan secara mendalam, dan insurance atau asuransi.
Oke, ini adalah materi kita ya pada kesempatan kali ini. Bagi rekan-rekan sekalian, kita akan ketemu di sesi yang selanjutnya. Kita akan berbicara soal keamanan dalam kelas politik dan keamanan. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, ikuti prokes, ya kan, jaga kesehatan selalu. Tetap semangat, salam semangat, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Dah.